Ternyata teman-teman ada yang namanya digital selling. Dan kali ini kita akan membahas sebetulnya apa sih yang namanya digital selling, kenapa salesperson juga harus melek digital istilahnya untuk mendapatkan penghasilan atau income dan closing dari dunia online. Buat teman-teman yang berjualan atau salesperson, baik teman-teman sales agent, sales otomotif, sales asuransi, ataupun sales MLM, ataupun mungkin teman-teman sales property, tidak mudah untuk menghadapi keadaan yang mungkin sangat berubah dibandingkan dengan era yang sebelumnya, di mana memang saat ini perbedaan antara marketing dengan selling kelihatannya agak blur teman-teman. Kenapa? Karena saat ini bahkan seorang salesman butuh dunia online juga untuk melakukan closing. Nah, perbedaannya kadang-kadang kita berpikir bahwa marketing itu kan tugasnya divisi lain, bukan saya sebagai seorang salesman. Tetapi teman-teman, banyak dari kita juga yang lupa bahwa kadang-kadang kita melupakan yang namanya digital selling. Jadi banyak kita kan kalau mau berbisnis itu pasti belajarnya digital marketing ya. Marketing dan marketing lagi. Tapi kita seorang salesperson, kita seorang penjual, seorang salesman, kita pikir bahwa digital marketing itu hanya untuk mereka yang datang dari marketing saja. Ternyata teman-teman ada yang namanya digital selling. Dan kali ini kita akan membahas sebetulnya apa sih yang namanya digital selling, kenapa salesperson juga harus melek digital istilahnya untuk mendapatkan penghasilan atau income dan closing dari dunia online. Nah, paling tidak teman-teman kita bisa lihat di sini. Yang pertama elemennya adalah what is you known for? Anda itu terkenalnya sebagai apa sih di dunia online? Nah, kadang-kadang kita sebagai seorang salesperson mungkin biasanya kita pameran, biasanya kita ada bazar, biasanya kita datang ke mall dan sudah ada orang atau traffic yang lalu lalang di sana, lalu kita tawarkan brosur. Nah, saat teman-teman masuk ke dunia online, maka orang berlalu lalangnya adalah di Google ataupun di sosial media. Oleh karena itu pastinya teman-teman harus ada di sana dan menawarkan brosur di sana. Walaupun di sana atau di dunia online ini kita tidak bisa seperti menawarkan brosur di dalam mall ya, hard selling. Tetapi di sini kita harus lebih memakai yang namanya soft selling. Paling tidak cara pertamanya adalah saat ini teman-teman masuk ke dalam Google, lalu ketikkan nama teman-teman di sana. Kira-kira apa ya yang akan muncul waktu teman-teman ngetikkan nama teman-teman di sana? Kenapa? Karena yang namanya seorang sales itu saat teman-teman pertama kalinya bertemu dengan si prospek, itu adalah pertama kalinya mereka mengenal personality dari kita. Dan karena itu mereka jadi mau membeli dari kita dan bukan dari sales di sebelah saya atau teman sales saya properti yang lain atau sales agent yang lainnya yang bukan dari saya. Itu yang membedakan adalah personality kita. Nah, karena itu teman-teman di online kita harus cek dulu. Jika mungkin saat ini kita sudah prospek klien, sudah prospek customer, sudah coba untuk menelpon orang ataupun mengajak mereka ke webinar, tapi kita lupa bahwa semua dari mereka itu searching nama kita dulu di online, di Google sebelum bertemu dengan kita. Inilah yang namanya digital selling. Jadi seperti layaknya digital marketing, biasanya orang itu pasti cek dulu tokonya dari online, dicek dulu di Google Maps, lalu kalaupun online shop maka dicek dulu online shopnya di Instagram. Maka kita yang berjualan sebagai seorang salesman juga harus menjadi seorang digital seller, digital salesman. Inilah istilahnya namanya digital selling atau jualan secara digital. Karena memang saat ini orang-orang bertemu dengan kita, dengan seorang salesman, sebelumnya itu mereka telah melakukan riset dulu, entah itu di Google ataupun di sosial media. Paling tidak, kalau seorang salesman maka mereka pastinya mencari teman-teman di Google dulu. Nah, oleh karena itu teman-teman pastikan apa sih yang muncul saat teman-teman mengetikkan nama teman-teman di Google. Jangan-jangan teman-teman inginnya menjadi sales expert di bidang properti, tapi yang muncul di Google adalah sesuatu yang kita tidak mau. Teman-teman mungkin hobi band, teman-teman mungkin hobi koleksi ikan cupang misalnya, tapi teman-teman tidak dipandang sebagai seorang sales expert di bidang properti, tidak memiliki knowledge dan kredibilitas di bidang properti saat mereka searching di Google. Nah, tentu saja waktu mereka bertemu dengan teman-teman seperti layaknya belum kenal dengan teman-teman sebagai seorang sales properti, sebagai seorang sales asuransi, ataupun sebagai seorang sales otomotif. Berbeda kasusnya, ternyata teman kita waktu dicari namanya di online, dia ada di online. Dia membangun otoritinya di online. Dia juga informasinya seputar sales itu, seputar expertise itu yang membantu dia untuk closing. Jadi begitu bertemu dengan klien ataupun prospek dari telepon, dari WhatsApp, bahkan dari webinar, ataupun ketemu klien langsung di cafe,
mereka sudah tahu siapa kita sebelum bertemu pertama kalinya secara langsung dengan kita. Inilah kekuatan dari digital selling. Jadi teman-teman, saat ini your reality is when people search you in Google ataupun sosial media. Lalu yang kedua, biasanya kita terbiasa untuk menjadi seorang sales hunter. Kita coba untuk prospek dan kita bertemu dengan mereka, lalu kita follow up hingga closing, dan itu baik-baik saja hingga kita pindah ke dunia online. Di online ini kita menggunakan sistem yang namanya attraction selling, menarik. Istilahnya adalah kalau di online itu sukses itu ditarik, bukan didorong. Sukses itu ditarik, bukan didorong. Nah, perbedaannya adalah katakanlah teman-teman adalah seorang wanita yang make up. Kira-kira kenapa ya wanita itu make up? Agar terlihat menarik. Nah, saat teman-teman sedang berjualan menggunakan sebuah konsep yang namanya digital selling, layaknya teman-teman itu make up bukan berarti make upnya itu harus seorang wanita ini tampil cemang-cembong, terlalu merah lipstiknya sehingga kelihatannya dibuat-buat ya. Tetapi memang wanita ini make upnya natural, terlihatnya enak, terlihatnya cantik, dan oleh karena itu bisa menarik orang. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan saat berpikir mengenai digital selling melalui online. Kuncinya adalah attract people. Bukan kita spamming di WhatsApp, spamming di Telegram, spamming di akun-akun orang. Itu namanya sales hunter. Saat teman-teman masuk ke dunia online, become attraction seller dengan digital salesman strategi tadi. Jadi pertama tadi teman-teman search di Google kira-kira keluarnya namanya siapa, lalu kita masuk ke attraction selling. Dan caranya gimana untuk attraction selling? Kuncinya adalah be authority. Nah, di sini kita akan masuk be authority. Itu caranya bagaimana ya? Kalau kita lihat dari authority, authority itu ada kata-kata author di sana. Authority, berarti ada autornya. Author itu artinya pengarang bahasa Indonesianya. Jadi mengaranglah. Jadi membuatlah sesuatu di online. Teman-teman membuat konten dalam berbagai bentuk, video, podcast, dan lain-lain. Nanti saya akan tunjukkan juga ya bagaimana cara teman-teman cek di Google agar teman-teman juga tahu sebetulnya efektif yang mana saat ini platformnya dan lain-lain untuk teman-teman. Tetapi kuncinya adalah bukan creating kontennya, karena konten itu tidak perlu di-create dari nol. Teman-teman bisa mengkurasikan konten, bahkan menggunakan konten dari orang lain, tapi teman-teman tambahkan personality teman-teman. Saat teman-teman berjualan sebagai seorang sales property, sales otomotif, sales MLM, sales asuransi, maka marketing materialnya sudah diberikan dari perusahaan kita. Tapi kita membawa brosurnya itu untuk terkoneksi dengan mereka. Ini kontennya. Tapi dari brosur tersebut itu terkoneksi dengan personality kita, si sellernya. Maka jadikanlah konten jembatan ke personality Anda. Bukan tujuan Anda itu membuat banyak konten, tapi konten ini adalah jembatan ke personality Anda sehingga mereka mengenal Anda, mengenal expertise Anda itu di mana. Jadi dengan cara itu Anda bisa menjadi bukan hanya better, tapi different dan more valuable dibandingkan dengan sales-sales lainnya yang strateginya adalah spamming di tempat yang lain. Oke, jadi selanjutnya adalah pertanyaannya, kalau gitu saat ini kita masih perlu nggak sih yang namanya kartu nama, yang namanya business card? Kalau dulu kita ingat ya teman-teman ya, kita datang ke sebuah event atau bertemu dengan orang lain di meeting, kita langsung keluarkan kartu nama kita dan kita berikan ke orang lain. Jawabannya, di saat era digital seperti ini, teman-teman butuh kartu nama, tapi bukan fisik kartu nama. Your name is your name card. Nama Anda di online adalah kartu nama Anda. Bahkan sebelum Anda bisa mengeluarkan kartu nama dari kantong Anda, nama Anda telah dicari oleh mereka di Google. Nama Anda telah dicari oleh mereka di sosial media. Jadi kartu nama pertama Anda itu bukanlah kartu nama fisik Anda. Tetapi yang lebih penting adalah kartu nama Anda di online. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja yuk. Gimana sih cara mengecek nama teman-teman supaya teman-teman ini betul-betul memiliki kekuatan atau authority untuk bisa closing dari online. Yuk kita lihat. Nah, saat ini teman-teman saya baru saja mencari Yosef. Nama saya Yosef Abbas. Saya adalah seorang founder dari Sekolah Pebisnis dan pekerjaan saya itu adalah seorang pemilik online shop, tetapi personal branding saya itu adalah mirip seorang salesman juga karena saya adalah seorang speaker. Jadi saya seorang speaker dan saya seorang creative marketing consultant, seorang sales coach juga. Jadi saya ingin diri saya itu dilihat sebagai seorang yang
berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, saat saya mencari nama saya, Yosef Sekolah Pebisnis, maka muncul di sana. Apa ya kira-kira yang muncul ya? Kita bisa lihat di sini. Pertama adalah website saya, sekolahpebisnis.com. Kedua, LinkedIn. Ternyata LinkedIn ini cukup kuat jika teman-teman ingin naik di pencarian Google saat orang mencari nama teman-teman. Jadi teman-teman mengoptimasi LinkedIn. Jadi ini kalau teman-teman ini kira-kira klien teman-teman, prospek teman-teman akan mencari nama teman-teman di Google, dan teman-teman mungkin belum memiliki website, langsung masuk ke LinkedIn. Karena LinkedIn cukup powerful dan ada di posisi yang cukup di atas ya, kita bisa lihat sekarang di sini. Lalu selanjutnya ada web personal saya, yosefhajibaskoro.com. Lalu ada podcast. Jadi ternyata podcast ini juga powerful untuk bisa teman-teman ranking di Google. Dan ini berada di bagian atas ya, Spotify. Jadi Sekolah Pebisnis Podcast with Yosef. Itu adalah podcast kita. Lalu kita bisa lihat ke halaman selanjutnya. Ini baru keluar YouTube saya. Jadi Yosef Abbas di YouTube. Lalu baru keluar Instagram kita. Jadi Sekolah Pebisnis Instagram. Lalu selanjutnya ada event-event yang memang saya jadi pembicara di sana, ataupun saya membuat join dengan mereka collaboration untuk mentoring UMKM biasanya, karena saya juga aktif untuk mentoring UMKM ya. Jadi di sini contohnya adalah salah satunya adalah ciptakan peluang bisnis dari rumah. Ini juga event waktu itu. Lalu ada, kalau kita lihat di tempat yang selanjutnya, ada ini Telegram Sekolah Pebisnis. Lalu saya menjadi mentor sebagai mentor marketing ya di Sania Exclusive Masterclass. Jadi ini ada saya di sini, terbaca nama saya Yosef, sekolahpebisnis.com, Master Online Marketing. Lalu juga ada Tribun News. Jadi saya masuk ke Tribun News juga, marketing class bersama Yosef Baskoro. Jadi saat orang belum bertemu dengan saya, bahkan di webinar, belum bertemu dengan saya secara personal, dengan ngetik di Google, dengan mencari di Google, orang sudah memiliki ide. Siapa Yosef Sekolah Pebisnis? Ya. Jadi ini teman-teman create sebagai seorang salesman. Lalu ada, waktu itu ada Tripreneur Area. Jadi saya juga ada di sini. Lalu lawan pandemi program akselerasi Ninja Express, ini kolaborasi kita dengan Ninja Express, mentoring selama 3 bulan UMKM yang omsetnya itu sudah di atas 1M. Dan ini muncul semua di Google. Jadi berita-berita dari media ya teman-teman ya. Jadi pertama dari semua media yang paling atas ternyata apa? LinkedIn. Lalu ada website kita sendiri, lalu baru ada Instagram, dan ada juga di sana tadi kita bisa lihat YouTube juga ya. Jadi itulah kurang lebih teman-teman mengoptimasi item-item itu, dan tujuannya untuk merancang saat klien teman-teman, saat prospek teman-teman mencari teman-teman di Google, apa yang akan tampil kira-kira, itu sudah teman-teman rancang dari jauh-jauh hari. Nah, kalau kita lihat di sini tadi yang cukup kuat adalah LinkedIn ya, itu muncul. Maka teman-teman di sini dikasih namanya Yosef Aji Baskoro. Kebetulan nickname saya Yosef Abbas ya, karena itu adalah nama akun saya di Instagram. Jadi saya dua-duanya saya masukkan. Lalu digital coach, karena saya sales coach dan marketing expert juga, maka saya bahasanya digital coach. Lalu di sini baru info lainnya seputar LinkedIn. Lalu kita bisa lihat untuk pencarian nama saya juga sama ya. Bisa terlihat di sini ada beberapa event-event yang saya hadiri. Contohnya, nah ini dulu saya pernah juga diundang oleh Getcraft ya. Jadi Getcraft itu untuk membawakan tips produksi dan promosi konten podcast. Lalu ada juga IESEC, jadi organisasi kemahasiswaan, juga diundang di sana. Lalu dan selanjutnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mendapatkan kira-kira orang-orang itu akan menemukan apa saat mereka mencari nama kita sebelum bertemu dengan kita. Inilah digital selling. Ini meningkatkan tingkat rasio closing Anda saat Anda bertemu dengan klien, dengan prospek, saat mereka pertama kali bertemu dengan Anda. Nah, selanjutnya adalah di sini saya bisa lihat juga bahwa walaupun TikTok saya lumayan ya, sudah 80k lebih, tapi memang saya jarang mengisi TikTok. Kenapa? Karena saya melihat bahwa walaupun TikTok trafficnya cukup tinggi, tapi begitu saya cek ke tujuan saya, mungkin tujuan teman-teman kalau berbeda, teman-teman mau jadi influencer di TikTok atau teman-teman mau jadi creators mungkin, itu mungkin teman-teman efektif di TikTok. Tapi saya adalah seorang sales coach, seorang digital business coach, dan saya juga seorang creative online marketing coach. Nah, buat saya itu yang efektif ternyata dari saya mencari di Google itu yang ini. Maka saya melakukannya berdasarkan dari tujuan saya untuk mendapatkan klien dan mendapatkan prospek dari online. Dan ini teman-teman harus lakukan, mendesain nama teman-teman itu adalah business card-nya teman-teman. Jadi right now saat ini your business card is your name on Google.
is your name on Instagram. Kalau di Instagram mungkin kelihatan itu kalau teman-teman searching ya, baru bisa kelihatan di sini. Katakanlah searching sekolah pebisnis. Nah, ini baru kelihatan di sini sekolah pebisnis. Lalu dari sekolah pebisnis baru kelihatan di sini ada miminnya. Atau kalau di sekolah pebisnis biasanya saya dipanggilnya Bromin. Ada di sini satu lagi adalah adminnya, yaitu Minbi atau Mimin Bisnis ya. Lalu saya biasanya interview para pebisnis dan figur-figur inspiratif. Jadi orang mengenal saya dari sini juga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, caranya bagaimana agar teman-teman bisa menerapkan yang namanya digital selling, menerapkan attraction marketing, supaya teman-teman saat bertemu dengan prospek itu sudah setengah mereka itu sudah hampir closing. Tinggal teman-teman bertemu dengan mereka dan melakukan closing saat bertemu dengan mereka. Oke teman-teman, semoga informasi ini berguna buat teman-teman dan semangat terus buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang berjualan seorang sales dan memang saat ini kita harus masuk ke dunia online. Kalau teman-teman ingin mencoba untuk masuk ke dunia online tapi belum berhasil, coba saja join ke grup Sekolah Pebisnis, yaitu sekolahpebisnis.com/telegram. Di sana kita biasanya akan membahas bagaimana tips online marketing, terutama untuk teman-teman yang salesperson juga, supaya teman-teman bisa catch up untuk closing dari online di kala saat ini. Oke, jadi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef. Dadah.